5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Bapak selalu berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang infak. Apakah infak itu? Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiqu infaq, yang berarti mengeluarkan, membelanjakan atau menafkahkan. Infak mengeluarkan, menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian lainnya adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial dan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan infak ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 215. Berdasarkan dua firman Allah tersebut diperoleh pemahaman bahwa infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak yang dikeluarkan boleh diberikan kepada siapapun, seperti kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Adapun syarat untuk dapat infak adalah pertama ada penginfak atau orang yang berinfak, kemudian yang kedua orang yang diberi infak, ketiga harta yang diinfakkan, dan keempat ijab dan qabul. Berikut ini adalah beberapa kegiatan infak yang dapat dilakukan siapapun, termasuk anak-anak madrasah. Pertama, memberikan infak untuk pengembangan pembangunan lembaga pendidikan dan tempat ibadah seperti madrasah, pesantren, masjid, dan musalla. Kemudian yang kedua, memberikan infak untuk memperlancar dakwah Islam seperti untuk pengajian, majelis ta'lim, dan lain sebagainya. Ketiga, memberikan sumbangan untuk lancarnya syiar Islam seperti menerbitkan kitab-kitab agama, buletin, dan majalah-majalah Islam serta kepentingan lainnya yang dibenarkan oleh agama. Hukum infak. Hukum infak atau memberikan infak adalah sunnah, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian ketentuan infak. Infak tidak harus dalam jumlah yang besar. Pengeluaran infak tidak mengenal nisab. Hal itu berbeda dengan zakat. Pengeluaran zakat ada nisab atau jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. Oleh sebab itu, diperintahkan setiap orang yang beriman untuk berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tidak ada nisab dalam infak, maka semua orang boleh berinfak sesuai kemampuannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berdasarkan keterangan ayat tersebut bahwa seseorang bisa berinfak dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tidak ada ketentuan besar atau kecilnya uang atau harta bagi mereka yang ingin berinfak. Meskipun tidak ada ketentuan dalam berinfak, tetapi ada infak yang hukumnya wajib, yakni infak untuk keluarga. Infak untuk keluarga wajib hukumnya sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keluarga. Sedangkan infak yang sunnah hukumnya adalah mengeluarkan sebagian hartanya sesuai kemampuan. Adapun infak untuk mencapai tujuan tertentu hukumnya akan menjadi mubah. Hikmah dan manfaat infak. Hikmah melaksanakan infak antara lain: 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah akan melipat gandakan rezekinya. 3. Menjauhkan diri dari sifat bakhil atau pelit. 4. Salah satu cara menolak musibah. 5. Membersihkan harta yang dimiliki. Kemudian manfaat infak antara lain: 1. Kemantapan dalam keimanan. 2. Selalu ingat untuk mempersiapkan bekal akhirat. 3. Rezekinya akan bertambah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperkukuh persaudaraan Islamiyah sesama muslim. 5. Ikut berperan aktif meningkatkan syiar dakwah Islamiyah. 6. Berperan serta memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. 7. Menambah kas atau dana umat Islam sehingga semakin banyak. 8. Mewujudkan pembangunan sarana tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini tugas kalian adalah kerjakan soal di buku kalian halaman 28, 2 nomor, dan pada halaman 30 soal hot. Kirimkan hasil kerjaan kalian ke WA Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.